Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hariri Nasution. Di sini saya akan membuat video tentang faslu fin niyati fi halit ta'allumi, yaitu pasal tentang niat pada waktu menuntut ilmu, di mana pasal ini ada di dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Nah, adapun video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ma'had Al-Jami'ah yang diampu oleh Ustadz Zainal Bustami, yaitu mata pelajaran tentang turats. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi niyati fi halit ta'allumi, pasal tentang niat pada waktu menuntut ilmu. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Summa, kemudian, la budda minan niyati, kita harus, la budda minan niyati, berniat yang baik, fi zamani ta'allumil ilmi, pada masa menuntut ilmu. Karena apa? Karena idzan niyatu, karena niat, hiyal aslu fi jami'il ahwali, ialah asal dalam seluruh perbuatan. Nah, jadi dalam menuntut ilmu, yang pertama yang paling diperlukan adalah niat yang baik. Karena apa? Karena niat yang baik itu adalah dasar atas seluruh perbuatan. Nah, liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya. Hadis sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amali, berapa banyak amal, yatasawwaru, kelihatannya, bisurati a'mali dunya, kelihatannya itu amal dunia, wa yasiru bihusnin niyah, dan ketika ia kerjakan, wa yasiru, dan dikerjakan, bihusnin niyati, dengan niat yang baik, min a'malil akhirah, maka itu menjadi amal akhirat. Nah, berapa banyak amal dunia itu ketika dikerjakan dengan niat yang baik, dilakukan dengan niat yang baik, maka itu menjadi amal akhirat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya olahraga. Olahraga itu adalah amal dunia, tapi ketika ia mengerjakannya dengan niat yang baik, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani yang Allah berikan kepada dirinya, maka itu berubah menjadi amal akhirat. Nah, gitu. Wa kam min amali, dan berapa banyak amal, yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, kelihatannya itu amal akhirat. Tsumma yasiru min a'malid dunya, kemudian itu menjadi amal dunia, bisu'in niyah, karena niat yang buruk. Nah, jadi ada berapa banyak pula amal akhirat yang berubah menjadi amal dunia. Karena apa? Karena niat yang buruk. Contohnya, dia pergi ke masjid karena niatnya ingin dipuji orang, ingin dilihat baik, ingin dipandang baik oleh orang-orang. Nah, itu yang awalnya amal akhirat menjadi amal dunia, dan itu bisa jatuhnya ke riya juga, ya. Wayan bagi, dan harus, ayyan wil muta'allimu bittilabil ilmi, ayyanwi orang dan harus berniat, al muta'allimu bittilabil ilmi, orang yang menuntut ilmu itu dalam menuntut ilmunya ridallah ta'ala, ia mengharapkan ridha Allah ta'ala. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, bagi orang yang sedang menuntut ilmu, maka ia harus berniat. Niatnya apa? Niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wadarul akhirah, yaitu mengharapkan akhirat. Nah, tadi niatnya karena mengharap ridha Allah ta'ala, kemudian wadarul akhirah, karena mengharapkan akhirat. Wa izalatul jahli, dan ia berniat untuk menghilangkan kebodohannya, an nafsihi, dari dirinya, wa ansairil juhala, dan menghapus seluruh kebodohan itu. Nah, jadi yang pertama tadi niatnya mengharap ridha Allah ta'ala. Orang yang menuntut ilmu itu mengharap ridha Allah ta'ala, kemudian menghapus kebodohan yang ada pada dirinya, dan berniat juga menghapus seluruh kebodohan itu. Wa ahya'uddin, dan menghidupkan agama.
wa ibqa'il Islam, dan memelihara agama Islam. Karena apa? Kenapa dalam memelihara Islam itu fa inna baqa al-islami, karena sesungguhnya dalam memelihara agama Islam itu bila ilmi juga membutuhkan ilmu. Wala yasihhu zuhdu, dan tidak akan tercapai zuhud. Zuhud itu kesungguhan, sungguh-sungguh. Wat taqwa, dan takwa, ma'al jahli, dengan kebodohan. Maka kesungguhan, ketakwaan itu tidak akan tercapai kalau masih ada kebodohan. Wa ansyaddu syekh al-imam al-ajal Burhanuddin sahibul hidayah sya'ran li ba'dihim. Al-imam al-ajal Burhanuddin, di mana di dalam syairnya ia menyusun syairnya, fasadu kabiru alimu tahattiku, kerusakan yang paling besar orang yang menuntut ilmu itu mutahattiku, karena niatnya yang buruk. Wa akbaru minhu jahilu mutanassiku, dan yang paling besar adalah dari kebodohannya. Nah, kerusakan yang pertama itu karena orang yang menuntut ilmu itu niatnya tidak baik, niatnya buruk. Nah, kemudian yang kedua itu karena yang paling banyak itu karena kebodohan itu sendiri. Nah, kemudian hama fitnatu, dan keduanya adalah fitnah fil alimina bagi orang yang menuntut ilmu, azimah, yang paling banyak. Nah, jadi dua kerusakan yang tadi itu adalah fitnah yang paling banyak dari orang-orang yang berilmu. Liman bihima fi dinihi, dan bagi orang yang memiliki keduanya, liman bihima, bagi orang yang memiliki keduanya, fi dinihi, di dalam agamanya, yatamassaku, maka ia harus wayanwi bihi syukru ala ni'matil aqli wa sihhatul badan. Nah, ketika keduanya itu sudah terdapat dalam dirinya, dalam diri seseorang atau salah satunya, maka ia harus yatamassaku wayanwi, ia harus berniat bihi syukru, berniat dalam mensyukuri ala ni'matil aqli wa sihhatul badan, berniat dalam mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Wala yanwi, dan jangan berniat bihi iqbalin nas, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wala istijlabu hutamat dunya, dan jangan mengharapkan bagian-bagian dari dunia itu. Wal karamatu inda sultana wa ghairuhu, wal karamatu yaitu kemuliaan, kehormatan, inda sultana, untuk mendapatkan kekuasaan, wa ghairuhu, dan lain-lain. Nah, jadi ketika sudah ada terdapat dalam diri kita dua kerusakan itu, maka kita perlu meluruskan niat, yaitu dengan mensyukuri nikmat akal itu, kemudian dengan mensyukuri nikmat kesehatan badan itu sendiri, dan jangan sekali-kali berniat untuk mengharapkan pujian dari manusia dan mengharapkan bagian-bagian dari dunia, ya, kesenangan dunia dan lain sebagainya. Nah, baik, demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.